Selamat malam teman-teman semua. Saya dari kelompok 1, ketua bernama Eriko, lalu ada anggota Albert Dio, Valencia, dan Jimmy. Hari malam ini kita akan membahas tentang analisis pengaruh middle manager dalam kinerja pegawai perusahaan. Pengertian middle management, manajemen ini berada di tengah struktur organisasi dan bertanggung jawab kepada top level manajemen. Contoh manajer tingkat menengah adalah kepala departemen, head of division, kepala cabang atau branch manager. Middle level manager wajib menguasai keterampilan operasional dalam mengelola departemen atau cabang. Manajer level menengah juga bertanggung jawab mengelola dan mengarahkan manajer tingkat bawah, yaitu mereka menyampaikan kebijakan dari atas ke bawah dan sebaliknya, menyuarakan feedback dari manajer di bawah ke atas. Peran dan tugas middle manager antara lain: 1. Membantu dan memotivasi manajer tingkat bawah mencapai target bisnis. 2. Memberikan saran dan rekomendasi ke top level manajemen. 3. Memberikan laporan perkembangan operasional departemen ke manajer tingkat atas. 4. Mengelola cabang sesuai kegiatan pucuk pemimpin organisasi. 5. Mengupayakan pencapaian target departemen dengan mengoptimalkan kontribusi setiap peran yang ada di dalamnya. 6. Bekerja sama dengan departemen lain untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari. Lalu ada sistem middle management untuk peningkatan kinerja karyawan. Dalam menjalankan sebuah organisasi, kedudukan seorang manajer adalah sangat vital. Keberhasilan seorang leader dan top manager tidak luput dari kerja keras seorang middle manager. Berikut ini adalah tabel susunan manajemen dari level tertinggi sampai terendah. Lalu saya akan membahas tentang bagaimana cara middle manager yang sukses, yaitu dengan menciptakan ide-ide baru yang tidak biasa yang diharapkan benar-benar bermanfaat dalam menjalankan organisasi, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Lalu adalah mulai bertindak sebagai seorang partner, baik itu kepada atasan maupun kepada bawahan. Seorang middle manager dapat menjalin hubungan lebih dekat dan lebih fleksibel menjalankan tugasnya. Sebagai seorang middle manager, diharapkan mampu menjadi sumber informasi yang baik dengan memberikan masukan yang bersifat mendidik. Peran manajer dalam meningkatkan SDM. Warren Bennis dan Bos Nanus mengemukakan bahwa bagaimana menggerakkan seluruh sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. Ini terletak pada pemimpin yang menyadari akan visi dan misi perusahaan. Para pemimpin selaku visioner dan misioner harus dapat memotivasi para pekerja untuk meyakinkan apa yang mereka kejar, yaitu sesuatu yang penting dan berguna. Pemimpin ataupun manajer dapat menciptakan suasana yang harmonis dengan sistem kekeluargaan antara perusahaan dengan para karyawan. Dalam upaya mengoptimalkan usaha yang akan dicapai, baik itu secara efektif dan efisien, merupakan usaha manajer. Jadi, perusahaan tersebut merupakan seni yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dikatakan manajemen sebagai seni karena para manajer dalam mencapai tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas-tugas sendiri. Bidang manajemen personalia memerlukan pengetahuan yang luas yang menyangkut bidang ilmu
bidang ilmu jiwa atau psikologi, sosiologi, ekonomi, dan administrasi. Di samping itu juga memerlukan kemampuan untuk memahami suatu yang tidak logis. Maksudnya adalah bagian personalia, HRT, dapat memperkirakan tingkah laku dan reaksi manusia yang mungkin tidak terprediksi oleh nalar manusia. Kinerja SDM, istilah yang berasal dari kata job performance atau actual performance, atau prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya dicapai seorang. Kinerja merupakan output, efisiensi, serta efektivitas yang sering dihubungkan dengan produktivitas yang diberikan kepada karyawan. Lalu kriteria pekerjaan adalah faktor yang penting, yang apa yang dilakukan orang dalam pekerjaannya. Kriteria pekerjaan harus diukur dibandingkan dengan standar yang ada, dan hasilnya harus dikomunikasikan kepada setiap karyawan. Salah satu caranya yaitu pembobotan, yaitu menunjukkan kepentingan relatif dari beberapa kriteria pekerjaan. Salah satu ahli yaitu menurut Robert Mathis, manajemen kinerja terdiri dari proses-proses untuk mengidentifikasi, mendorong, mengukur, mengevaluasi, meningkatkan kinerja, memberi penghargaan pada karyawan yang dipekerjakan. Keterlibatan pemerintah dalam perkembangan sistem manajemen. Dalam suatu perusahaan, peran pemerintah dan mekanisme pasar, interaksi permintaan dan penawaran pasar merupakan hal yang bersifat komplementer, bukan substitusi dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah memiliki fungsi penting, yaitu pertama fungsi stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Kedua, fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan dan telepon. Yang ketiga, fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Untuk mengatasi kegagalan pasar, market failure, seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan, maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Salah satu contoh intervensi pemerintah secara langsung dan tidak langsung dalam penentuan harga pasar untuk melindungi konsumen atau produsen melalui kebijakan penetapan harga minimum atau floor price dan kebijakan penetapan harga maksimum atau selling price. Pemerintah berada pada posisi yang tepat untuk mengambil untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan di Indonesia pada berbagai bidang. Bersama-sama dapat dijumpai kesempatan bagi solusi dan kemitraan yang inovatif untuk memanfaatkan segmen pasar yang baru ini. Pertama-tama, suatu strategi yang kebijaksanakan keterlibatan sektor keuangan nasional harus ditempatkan untuk memberikan pedoman umum dan berjangka panjang bagi penyusun kebijakan dan pemain pasar. Kedua, mengumpulkan data analisis secara berkala. Ketiga, memperkuat kerangka hukum dan aturan yang ada. Di titik ini, Indonesia dapat mencermati contoh-contoh yang berasal dari negara-negara berkembang lainnya untuk mendapatkan ide-ide yang telah berhasilkan dilaksanakan di tempat lain. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan rencana undang-undang keuangan mikro. Sangatlah penting bahwa undang-undang ini mendorong akses terhadap keuangan berdasarkan praktik terbaik dan pengalaman internasional dan memberikan kerangka peraturan yang kuat dan pengawasan optimal untuk memastikan keberlanjutan akses terhadap keuangan hingga undang-undang keuangan mikro resmi ditetapkan.
Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.